kamu siap mengikuti MPD? Siap. Hobi kamu apa? Bola. Main bola. Praktekkan kamu main bola macam mana? Ayo jadi penyerang. Ayo coba mana bolanya? Tenang. Ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Pusako tahun ajaran 2021-2022 peserta MPLS daring yang Bapak banggakan. Kembali bersama suara Bapak Bambang Pondari Irwan Sektiawan SPD sebagai pembina OSIS yang diamanahkan oleh sekolah untuk memandu MPLS pada pagi hari ini 13 Juli 2021. Yang baru saja kalian saksikan di awal video tadi atau pada tayangan ini adalah keseruan MPLS pada tahun angkatan sebelumnya yang dahulu bernama MOPD atau Masa Orientasi Peserta Didik. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda, MPLS pada tahun ini diadakan secara daring atau dalam jaringan atau online. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita yang sama-sama kita cintai ini untuk mengikuti pembelajaran tatap muka sebagaimana mestinya. Namun terlepas dari itu semua, dalam kondisi dan situasi apapun, kita harus tetap semangat belajar, jangan sampai ketinggalan dengan sekolah lain, dengan tetap menerapkan pola hidup sehat. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan adapun fokus materi kita pada MPLS hari kedua ini adalah pengenalan peraturan-peraturan sekolah sebagai acuan tegaknya disiplin kita semua sebagai warga sekolah SMA Negeri 1 Pusako. Peraturan sekolah atau tata tertib sekolah ini tentunya sudah melalui serangkaian tahapan seperti rapat antar majelis guru, siswa, dan seluruh komponen warga sekolah sehingga menghasilkan keputusan bersama yang disahkan melalui keputusan kepala sekolah dan disosialisasikan kepada warga sekolah terutama peserta didik seperti halnya pada tayangan berikut ini. Tidak ada nilai. Konsekuensinya apa? Boleh jadi kalian nilainya rendah di mata pelajaran, akan jemput berangkat pulang sekolah atau bepergian berduaan. Yang terindikasi pacaran, Pak saya Pak nggak pacaran nggak apa-apa. Kalau berteman nggak apa-apa. Tapi ketika kalian mengaku berteman, tetapi ternyata meresahkan masyarakat berdasarkan laporan oleh yang terpercaya, itu diproses. Nah, Anda semua itu tadi gambaran sosialisasi peraturan sekolah yang dilakukan pada saat sebelum masa pandemi. Dan karena sosialisasi sekarang harus dilakukan secara online, berikut ini akan Bapak paparkan secara garis besar peraturan sekolah yang lalu kemudian sebagai pemahaman tingkat lanjut Anda semua akan diberi tugas menyalin peraturan sekolah lengkap yang akan dikirimkan ke WA Group. Tujuan dari tugas ini agar Anda semua memahami secara detail huruf per huruf, kata demi kata dan bisa dihafal agar peraturan sekolah bisa diterapkan dan dipatuhi bersama nantinya. Dan mari sama-sama kita simak apa saja peraturan sekolah SMA Negeri 1 Pusako berikut Bapak paparkan. Peraturan sekolah atau tata tertib sekolah siswa SMA Negeri 1 Pusako ini terakhir direvisi pada tahun 2019. Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki peraturan yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti contohnya tentang aturan membawa alat komunikasi handphone ke sekolah, di mana aturan ini dulunya belum ada karena memang handphone merupakan barang langka. Namun setelah kemajuan zaman dan siswa banyak yang membawa HP, maka tata tertib sekolah bisa direvisi untuk mengatur penggunaan alat komunikasi handphone oleh siswa pada saat di sekolah, tentunya dengan mekanisme rapat bersama antar warga sekolah. Selanjutnya, ketika seorang siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, maka terlebih dahulu diidentifikasi apakah pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut termasuk dalam pelanggaran kategori berat tanpa pembinaan, yakni pada pasal 2, atau pelanggaran kategori berat dengan pembinaan, yakni pada pasal 3, atau pelanggaran kategori sedang pada pasal 4, atau yang terakhir pada pelanggaran kategori ringan pasal 5.
Yang dimaksud dengan pelanggaran berat tanpa pembinaan pada pasal 2 tersebut adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa berdasarkan fakta dan bukti valid tanpa proses pembinaan dengan sanksi dikembalikan langsung kepada orang tua. Di antaranya yaitu hamil atau menghamili saat mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Pusako, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba atau nafza, berkelahi atau mencederai guru dan karyawan tata usaha dan juga pelaksana, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terlibat kasus hukum seperti pembunuhan terencana, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan sejenisnya yang menyatakan siswa tersebut sah secara hukum, bersalah dan lalu menjalani masa tahanan di penjara. Jadi jangan sampai kalian terlibat dalam pelanggaran berat seperti ini, karena sanksinya sangat-sangat berat dan langsung dikembalikan oleh orang tua tanpa pembinaan karena sudah termasuk dalam pasal kriminal atau kejahatan. Nah, jika pada pasal 2 tadi tercantum pelanggaran berat tanpa pembinaan oleh pihak sekolah, karena pelanggaran pada pasal 2 tersebut termasuk tindak kejahatan kriminal di luar kemampuan sekolah dan boleh jadi akan dibina langsung oleh pihak berwajib dengan ancaman hukuman pidana penjara, maka pada pasal 3 ini ada pelanggaran berat namun tetap akan dibina sekolah dengan teknis pemanggilan orang tua dan juga membutuhkan pembinaan oleh unsur wali kelas, guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan juga bapak kepala sekolah. Dan adapun pelanggaran yang termasuk dalam pasal 3 ini yaitu diantaranya merokok dan juga membawa rokok di sekolah, pelanggaran cabut atau tidak mengikuti pelajaran, pelanggaran kegiatan pacaran, pencurian, perkelahian, dan juga perbuatan asusila. Selanjutnya kita beralih ke pasal 4 yaitu pelanggaran kategori sedang, di mana pembinaan pelanggaran kategori sedang ini cukup dilakukan di tingkat wali kelas namun tetap dilaksanakan secara intensif. Lalu yang termasuk pelanggaran kategori sedang diantaranya yaitu membawa alat komunikasi handphone, kecuali jika untuk keperluan antar jemput oleh orang tua dan juga untuk kepentingan proses belajar mengajar. Lalu membawa perlengkapan penunjang sekolah tanpa izin seperti laptop, gitar, dan lain-lain. Berambut panjang untuk siswa laki-laki, terlambat sampai ke sekolah, lalu kemudian keluar kelas tanpa izin, keluar sekolah tanpa izin, dan juga ke kantin tidak pada waktunya. Lalu karena di sekolah juga telah disediakan musola, maka untuk sholat di masjid desa harus dengan izin sekolah, karena ditemukan banyak kasus siswa yang menyalahgunakan izin sholat ke masjid desa untuk merokok bahkan cabut. Dan yang terakhir yaitu tidak mengenakan seragam sekolah seperti seharusnya. Selanjutnya kita beralih ke pasal 5 tentang pelanggaran kategori ringan, di mana pada pelanggaran kategori ringan ini si pelaku langsung dibina oleh guru yang melihatnya dengan tetap berkoordinasi dengan piket majelis guru. Setidaknya ada 30 pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran ini, di antaranya membuang sampah sembarangan, memelihara kuku panjang dan kotor, memakai sepatu dalam kelas, labor maupun pustaka, tidak menggunakan alas kaki atau sepatu di lingkungan sekolah, dan lain-lainnya seperti yang tercantum pada layar. Kita beranjak ke pasal 6 yang menjelaskan tentang peraturan waktu proses belajar mengajar, seperti halnya masuk sekolah pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, durasi 1 jam pelajaran adalah 45 menit, hingga mengatur tentang waktu istirahat sampai kepada waktu pulang sekolah. Lalu kita ke pasal 7 yaitu tentang aturan pelaksanaan sholat, di mana sholat duha dilaksanakan pada jam istirahat pertama pukul 9.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di musola sekolah dilaksanakan oleh kelas yang telah dijadwalkan dan dibimbing oleh guru agama, piket wali kelas dan juga pengurus OSIS seksi keagamaan. Lalu kemudian sholat zuhur dilaksanakan pada jam istirahat kedua yaitu pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat di musola sekolah dan dibimbing oleh semua guru. Kemudian kita beralih ke pasal 8 yang menjelaskan tentang kewajiban siswa, di antaranya taat kepada guru dan semua staf tata usaha maupun pelaksana SMA Negeri 1 Pusako, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perlengkapan dan barang inventaris sekolah, hingga sampai kepada melaksanakan dan mengamalkan Tri Prasetya Pelajar. Kemudian kita beralih ke pasal 9 yang menjelaskan tentang kebersihan, kedisiplinan dan juga ketertiban, di mana setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Setiap tim piket kelas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas.
tim piket kelas mempunyai tugas-tugas yang telah ditentukan seperti membersihkan lantai dan dinding serta merapikan kursi dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Dan terakhir ada pasal tambahan yang menjelaskan tentang pelanggaran yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Jika terjadi pelanggaran yang belum tercantum atau belum diatur dalam peraturan ini, siswa pelanggar atau pelaku ditindak atau dibina berdasarkan kebijakan dan kesepakatan internal antara wali kelas bersangkutan, guru piket, guru BK, waka kesiswaan, dan atau kepala sekolah. Dengan perasaan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan mindset cara berpikir yang baru, bahwa kita adalah merupakan kader pembangunan bangsa ini, terutama kader SMA Negeri 1 Pusako yang siap dengan jiwa yang untuk mengabdi dan penuh dengan kedisiplinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peraturan atau tata tertib sekolah telah Bapak sampaikan. Namun tetap digarisbawahi bahwa apa yang Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan merupakan garis-garis besarnya saja. Adapun detail lengkap termasuk teknis pemberian sanksi bagi pelaku bisa Anda pahami dan hafalkan pada saat menyelesaikan tugas menyalin tata tertib sekolah yang akan diberikan setelah ini. Dan untuk mengiringi akhir materi MPLS daring kali ini, berikut bisa Anda simak ikrar siswa-siswi SMA Negeri 1 Pusako dalam menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah. Terima kasih, salam hangat dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar peserta LDK. Ikrar peserta LDK. 1. Patuh pada guru. Tunduk pada aturan.